Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Ya, Nabi tidak pernah memarahi istrinya. Dan kalaupun istrinya bermasalah, maka Nabi paling-paling dia keluar dan tidur di masjid. Makanya Allah, kita sedikit aja udah ngangkat suara, udah memaki istri. Makanya ini yang akan kita bincangkan. Kenapa kita membicarakan tentang akhlak, Ustaz? Sebab akhlak ini yang paling banyak orang tinggalkan sekarang. Hebat ibadahnya, tapi kadang-kadang dia muamalahnya dengan orang lain gak bagus. Kadang-kadang dia ingin di saf yang paling pertama kalau salat, tapi bau mulutnya nggak dijaga. Apalagi kalau bau mulut nggak dijaga, pas usalinya kuat loh. Usali. Ya Allah. Makanya bersiwak itu kalau nggak memberatkan, Rasulullah wajibkan itu. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah. Kalaulah tidak memberatkan kepada umatku, maka aku perintahkan umatku untuk bersiwak sebelum dia salat atau setiap mau salat. Makanya habis siwak. Ustaz beli siwak yang besar. Makanya Ustaz enggak beli Ustaz enggak dengan Pepsodent, bukan. Ustaz dengan kayu siwak itu betul. Karang-karang gigi itu bisa hilang. Makanya kayu siwak itu bagus. Makanya yang daging-daging yang tasalih itu bisa keluar. Rasulullah itu Masya Allah memang siwak ini sebelum dia berwudu dia akan bersiwak dulu, kemudian baru dia berwudu. Kalau dia masuk rumah itu Ibunda Aisyah akan mempersiapkan siwak dulu. Baru datang saja Nabi dari luar yang diberikan oleh Ibunda Aisyah siwak. Sehingga Nabi dia kalau sampai di rumah itu dia bersiwak dulu. Sebab apa? Dia mau mencium istrinya yang dalam keadaan mulut bersih. Iku bau paten nalilah. Ya Allah, Masya Allah. Makanya itu akhlak. Ya, akhlak. Ada orang yang dia hebat hadir dalam majelis ilmu, tapi dia tidak memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Ya, makanya aneh fenomena-fenomena ini kadang-kadang dia menyepelekan satu ajaran Islam tapi berlebihan di satu sisi lain. Ada ibu ayah tuh bagus dia ke masjid, tapi dia biarkan anaknya menonton apa-apa di rumahnya, nonton film India, ya, suka menonton film India. Ya Allah, majelis ilmu 1 jam majelis ilmu itu ngeliat Ustaz juga dia, ngeliat Ustaz juga. Kapan mau berhenti Ustaz? Kalau menonton film India 3 jam itu enggak Masya Allah. Makanya manusia ini kadang-kadang enggak adil dengan dirinya sendiri. Ada orang-orang yang berdakwah hebat tapi dia tidak memperhatikan juga keluarganya. Ada orang yang bagus dengan ibu dan ayahnya tapi dia maki istrinya. Ada yang bagus dengan istrinya tapi dengan bibinya enggak bagus. Dengan tetangganya enggak bagus. Maka ini yang akan kita bicarakan. Ada satu buku ini Dr. Muhammad Ali Hashimi. Buku ini bagusnya. Ini Syakhsiyatul Muslim, kepribadian seorang muslim. Dalam buku ini dibicarakan akhlak yang pertama, akhlak kita kepada Allah dan Rasul. Itu yang pertama, akhlak kita kepada Allah dan Rasul. Bagaimana akhlak kita kepada Allah? Bagaimana akhlak kita kepada Rasul? Yang paling utama itu kalau akhlak kita kepada Allah, kalau Allah sudah memanggil salat, seruan azan, makanya kalau sudah ada seruan ilahi, enggak ada yang lebih penting lagi melainkan seruan ilahi. Seruan telepon ini tinggalkan, matikan. Ini masih dalam masjid, masih main HP lagi. Yang paling dahsyat sedang khutbah, main Facebook. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya tanya sekarang, ada enggak orang main sepak bola tuh bawa HP? Ronaldo Cristiano tuh bawa HP enggak dia? Enggak ada. Main bola enggak main bawa HP dipecah langsung. Sudah main bola mau tendang, enggak ada.
Makanya kalau bisa kita janganlah sampai jangan sampai kita bawa HP itu, mestinya bawa HP tapi kalau bisa dimatikan. Masuk masjid saja nggak ada seruan yang paling indah, yang paling hebat, melainkan seruan ilahi. Ini mesti telepon sedang udah mau qomat, dia telepon diangkat juga telepon, matikan aja. Orang kalau seandainya dia tidak ada akhlak dengan Allah, Allah susahkan lagi dengan dunianya. Semakin dia mencoba untuk tidak berakhlak kepada Allah, semakin Allah susahkan. Semakin dia hebat akhlaknya dengan Allah, semakin Allah mudahkan urusannya. Coba perhatikan, coba lihat nanti. Apatah lagi kalau hamba-hamba Allah tuh yang kalau datang ke masjid ini, belum azan dia sudah duduk di masjid. Allahu Akbar. Belum azan dia sudah masuk masjid, dia niatkan i'tikaf walaupun setengah jam, walaupun 1 jam. Kemudian salat tahiyatul masjid, dia tunggu azan. Yakinlah orang-orang yang seperti ini, belum lagi dia meminta apa-apa, Allah sudah kabulkan permintaannya. Allah sudah kabulkan keinginannya. Takhallaqu bi khuluqillah, maka berakhlaklah kamu seperti akhlaknya Allah. Bagaimana kamu berakhlak, Allah memberikan seperti itu kepada kamu. Semakin cepat, semakin bagus kamu berakhlak kepada Allah, Allah lebih cepat lagi. Idza iqtaraba 'adun bisyibrin iqtarabtu ilayhi dhira'an, wa idza iqtaraba ilayya dhira'an iqtarabtu ilayhi ba'an, wa idza iqtaraba ilayya ba'an iqtarabtu ilayhi mashyan, wa idza iqtaraba ilayya mashyan iqtarabtu ilayhi jariyan. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Allah dalam hadis qudsi, siapa yang mendekat kepadaku sejengkal, aku satu hasta. Siapa yang mendekat kepadaku satu hasta, aku satu depa. Siapa yang mendekat kepadaku satu depa, aku berjalan, kata Allah. Siapa yang dekat kepadaku berjalan, aku berlari. Makanya kalau seandainya Allahu Akbar, baru kita datang. Begitu juga kalau kita doa baru Allah kabulkan. Makanya kalau kita minta baru Allah kabulkan. Tapi kalau ada orang-orang yang belum lagi azan, dia sudah datang, maka Allah pun lebih cepat untuknya. Sebab di akhirat nanti ada 3 golongan. Yang pertama as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Golongan pertama adalah golongan orang yang masuk surga tanpa hisab. Orang yang bersegera, yang paling awal dalam setiap ibadahnya, dalam setiap amal solehnya, dia yang pertama. Bersedekah dia yang pertama. Masjid Al-Hakim ini kalau Jumat berapa pendapatan? Berapa kutipan Jumat? Ada 10 juta. Ada sebulan sekali 10 juta. Jemaah lebih kurang dalam 300 lebih. 300. Kalau 600 ya Allah. Coba kasih semangat jemaah itu. Sekali seminggu saja kasih infak yang terbaik untuk masjid 100.000. Kalau 600 60 juta. Ya Masya Allah, semangat sedikit ya. Makanya ya Allah, semakin terbaik kita beribadah, semakin cepat Allah memberikan. Makanya masuk ke Masjid Al-Hakim 2.000, 5.000 ya Allah. Ya. Mau masuk surga, paling surga yang paling bawah. Ya. Masuk surga itu yang boleh, kalau boleh masuk surga itu tanpa hisab. Ada 70 golongan kata Nabi yang masuk surga tanpa hisab. Dipamerkan saja, dihisab juga tapi dipamerkan. Tapi kalau dipermasalahkan hisabnya, wah dahsyat, susah dia. Tapi kalau dipamerkan, dihilangkan, sudah selesai, masuk surga tanpa hisab. Seperti burung yang terbang kata Nabi, seperti kuda yang berlari kencang. Makanya akhlak kita kepada Allah cepatkan. Bagus akhlak kita dengan Allah, belum seorang muslim yang sejati dengan Allah dan Rasul, belum seorang muslim yang sejati lagi kalau kita tidak baik dengan diri kita sendiri. Akhlak dengan diri sendiri. Akhlak dengan diri sendiri 3. Pertama, akhlak dengan fisik. Yang kedua, akhlak dengan akal. Yang ketiga, akhlak dengan jiwa. Harus berakhlak juga kita. Bagus dengan Allah dan Rasul, bagus dengan diri sendiri. Tapi kalau belum bagus dengan orang tua, enggak sempurna juga keislaman dia, kemusliman dia. Orang tua, sebab ridullah fi ridul walidain, keridhaan Allah terletak di ridho orang tua, wa sukhtullah fi sukhtil walidain, kemurkaan Allah terletak di murkanya orang tua. Kemudian bagus dengan Allah dan Rasul, dengan diri sendiri bagus, dengan orang tua bagus, belum sempurna lagi. Mesti dia bagus dengan pasangannya. Suami kepada istrinya, istri kepada suami. Seorang istri sekarang sudah sabarkah dia dengan suaminya? Ya. Banyak perceraian sekarang, terutama pandemi. Di Bekasi selama pandemi saja yang bercerai keluarga 3.000 orang. Seluruh Bekasi.
Di Bandung ngantri, dikirain ngantri mau mengambil sembako, ya, bantuan sosial. Rupanya ngantri mau mendaftar bercerai. Selama pandemi, baik kaum wanita sabarlah. Sebab kalau kaum wanita sabar, maka dunia ini akan bagus. Kan belum sampai kan tahap suaminya itu setahap Fir'aun, kan belum sampai kan? Ada suami yang seperti Fir'aun? Nggak ada kan? Ibunda Asyah, sudah masuk ya? Ada ya, sedikit lagi. Ibunda Asyah suaminya Fir'aun, tapi dia bersabar. Karena kesabarannya dia mendapatkan surga di sisi Allah. Yang dimintanya di sisi Allahnya dulu. Oke? Saya rasa cukup di situ, dan insyaallah akan kita teruskan ya pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Di 10 semua. Akhlak itu ada 10. Kalau 10-nya hebat, dan kita akan bagi-bagikan nanti. Akhlak kepada Allah dan Rasul itu kita detailkan nanti insyaallah satu-satu insyaallah. Kita cukupkan pada hari ini, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi sehingga kita teruskan kajian akhlak kita, dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bermanfaat untuk Ustaz sendiri dan kita semua, dan mudah-mudahan bisa menjadi amalan kita coba praktekkan dalam kehidupan harian kita insyaallah. Yang benar datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang salah daripada kelemahan saya sendiri, kepada Allah saya minta ampun, kepada bapak dan ibu saya semuanya saya minta maaf. Kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.